Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang pertama, mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya, mengganggu waktu senggangnya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan atau mendiseminasikan hasil program kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang kebetulan relate dengan P5 yang saya jalani, yaitu tentang bangunlah jiwa dan raganya. Di sini topiknya yaitu tentang kesejahteraan diriku dari saya dan untuk saya. Next. Nah, program yang saya buat di sini apa sih? Kenapa sih harus membuat program ini? Karena di sini kita akan mendapatkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah, yaitu membentuk karakter siswa yang sesuai dengan pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya membuat program sejahtera, ya. Dari tadi yang ngambil dari tadi adalah kesejahteraan diriku yang Bapak Ibu udah jalani selama 3 bulan kemarin ya di kelas 10, 7, 8 dan 9, dan hasil evaluasinya saya akan coba sekarang di kelas 10, 1, 2 dan 3 itu seperti ini gitu ya. Bagaimana sih bagaimana implementasinya nanti di pembelajaran kita akan bahas sekarang. Nah, ini temanya adalah sejahtera. Yaitu sehat jiwa dan rohaniku terlatih ragaku. Ya, itu terbagi di dalam 3 aspek. Sebenarnya nggak beda jauh dengan yang 3 bulan kemarin kita laksanakan, cuman sekarang kita lebih struktural lagi dan lebih rinci lagi gitu ya. Jadi nanti siswa itu tujuannya dia akan mendapatkan kesehatan secara rohani, kesehatan secara jasmani, dan kesehatan juga secara mental. Ya, oke, next. Nah, kenapa sih adalah program seperti ini? Ini adalah program pembelajaran berbasis project, jadi membutuhkan waktu ya, karena relate dengan P5, jadi pelajaran kokurikuler. Nah, di sini latar belakang programnya itu yang pertama, pentingnya perawatan terhadap aspek spiritual atau kehidupan rohania dalam mencapai kesejahteraan holistik ya. Aspek spiritual atau aspek rohania. Di sini yang paling utama yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu tentang sehat secara spiritual atau secara rohani ya. Disinilah kita akan melakukan pembiasaan secara rohani, yaitu ya dengan pembiasaan positif terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua adalah pentingnya aktivitas fisik yang teratur untuk kesejahteraan umum ya. Terus menurunnya kesadaran anak akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan kebugaran jasmani. Disinilah kita ketahui anak-anak zaman sekarang itu yang kita ketahui kesadarannya itu menurun terkait dengan kesehatan mental ya, dan jarang bergerak. Kenapa anak-anak zaman sekarang mentalnya cepat jatuh atau mentalnya cepat goyang ya, karena dia jarang bergerak juga. Yang kita ketahui beda sama zaman kita dulu ya Bapak Ibu. Kita mah nggak mengenal apa yang namanya HP, sehingga kita selalu ada kegiatan yang beraktivitas secara bergerak ya, karena kita jarang malah zaman dulu kita nggak pernah lihat HP, karena HP cuma sebagai taunya itu telekomunikasi doang. Tapi sekarang dengan kenyataan yang ada dan anak yang semakin betah dengan teknologi, jadi dia menjadi jarang bergerak. Oke, yang ketiga, yang keempat, pentingnya kesehatan mental bagi masa depan peserta didik. Ya, ini yang diutarakan. Dan nomor 5, menciptakan peserta didik yang lebih sehat secara keseluruhan. Ketika individu merasa baik secara fisik dan mental, mereka cenderung lebih produktif, bahagia, dan berkontribusi positif pada lingkungan sekitarnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk di kesehatan jasmaninya, saya akan mencoba untuk membuat program kebugaran jasmani untuk anak yang akan dilaksanakan selama 3 bulan ke depan. Nah, nanti ada tim-tim khususnya, misalnya saya dengan Pak Budi nanti. Terus lalu nanti ada tentang kesehatan mental yang akan dikoordinir oleh Pak Faisal, Bu Emi dan kawan-kawan, dan kesehatan rohania yang akan dimentori oleh Pak Ade dan Pak Epul gitu. Nanti kita ke depannya akan seperti itu ya. Next. Nah, ini adalah suara pilihan dan kepemilikan murid yang dikembangkan. Nah, di sini adalah suara anaknya itu, yaitu mendengarkan ide dan aspirasi peserta didik mengenai apa yang mereka inginkan dalam kegiatan belajar ini.
Jadi Bapak Ibu sebelum kita memulai pembelajaran ini kan kita mendengarkan dulu apa sih keinginan mereka dalam pembelajaran P5 ya. Wah, apa sih keluhan mereka untuk pembelajaran ini? Apa sih yang mereka mau yang untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Pasti saya yakin Bapak Ibu udah menanyakan terlebih dahulu yang dinamakan asesmen diagnostik. Nah, yang kedua adalah melakukan diskusi tentang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid untuk mencapai tujuan program yang berpusat pada murid. Ya, setelah ada suara dari anak, anak memilih ada pilihan dari anak yaitu melakukan diskusi tentang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan anak. Itu yang nanti akan kita lakukan, ya. Yang ketiga adalah murid dapat memilih bentuk dan jenis kegiatan atau aktivitas atau latihan yang sesuai dengan minat atau kemampuan peserta didik. Nah, nanti hasilnya anak bisa memilih mau jenis kegiatan seperti apa. Kalau misalnya di mental, dia inginnya mungkin ya, dia pengen ada kampanye, atau dia pengen buat poster, atau dia menjadi duta. Kalau di kebugaran, di aktivitas jasmani, dia memilih latihan yang mereka sukai. Kan nggak mungkin kita memaksa dia untuk berlari terus. Mungkin dia suka senam, atau suka bermain bola. Yang penting aktivitas bergerak atau berolahraga. Di rohaninya pun sama. Nanti akan diarahkan ke pembiasaan-pembiasaan positif terkait ibadah, ya pembiasaan sholat berjamaah, atau pembiasaan sholat-sholat sunat, atau pembiasaan ngaji bersama gitu ya. Next. Nah, ini konteks aset yang dimiliki sekolah. Kenapa saya sampai berani untuk ingin mengimplementasikan program ini? Karena kita memiliki aset dari sekolah ini. Yang pertama adalah modal manusia. Di sini kita guru-guru kita semuanya termasuk Bapak Ibu semua sudah kompeten di bidangnya dan sudah memiliki kualifikasi akademik yang sesuai. Kalau dari siswa memiliki siswa yang heterogen, yang berbeda, ya. Dari modal agama kita sudah punya pembiasaan sholat zuhur berjamaah dan ngaji bersama, kegiatan Jumat Berkah dan perayaan hari besar keagamaan, ya. Untuk di modal fisik kita memiliki prasarana dan prasarana yang memadai dan lingkungan yang bersih, sejuk dan asri. Dari modal finansial kita memiliki sumber dana yang berasal dari BOS dan BOPD untuk mendukung program ini. Next. Nah, apa sih Pak tujuan dari program ini? Ini tujuan program yang saya buat, saya coba diaplikasikan ke pembelajaran di P5. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini selama 3 bulan ke depan dan kita akan refleksikan kembali bagaimana hasilnya nanti, gitu ya. Untuk tujuannya memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya perawatan terhadap aspek spiritual atau kehidupan rohania dalam mencapai kesejahteraan holistik seperti yang tadi. Meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya kesehatan mental bagi masa depan peserta didik. Ternyata yang selama ini kita evaluasi selama 3 bulan kemarin ya, Bu Emi dan kawan-kawan yang lain, ternyata anak masih banyak yang bermasalah terkait mentalnya. Itu sangat mempengaruhi minat belajar anak, ya. Nah, disinilah kita coba untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Terus menumbuhkan motivasi siswa untuk menjaga kebugaran jasmani dengan beraktivitas olahraga yang sekarang semakin turun. Semakin anak mengetahui teknologi, semakin anak hobi dengan teknologi, semakin anak dia mulai suka dengan hobinya yaitu dengan HP atau teknologi, jadi semakin tidak mau untuk bergerak atau semakin kurang kesadarannya untuk bergerak. Dan ternyata sangat penting, ya. Lalu menumbuhkan karakter peserta didik menjadi lebih baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Oke, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, ini hasil yang diharapkan untuk program yang saya buat. Yang pertama adalah menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan belajar siswa. Nanti langkah-langkah dan hasil yang diharapkan ya. Yang dua, membuat kesepakatan belajar dengan siswa. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah mengambil data awal atau asesmen diagnostik siswa terkait kebiasaan hidup sehari-hari, tes psikologi, dan juga tes kebugaran siswa. Ya, maksudnya kalau kebiasaan hidup sehari-hari itu dia gimana aktivitas ibadahnya, bagaimana dia sehari-harinya, apakah dia rajin sholat atau gimana, ya, apakah dia suka beribadah sunnah atau bagaimana. Kalau tes psikologi terkait mental dan tes kebugaran itu terkait aktivitas jasmani, ya. Lalu nomor 4 kita langsung implementasikan program pembelajaran selama 3 bulan dengan setiap bulan akan dilakukan refleksi, evaluasi dan umpan balik.
Yang nomor 5, melakukan tes akhir unjuk kerja dengan menjadikan pembiasaan untuk anak sehari-hari dan mengkampanyekan pembiasaan positif kepada warga sekolah yang lain, yaitu peserta didik yang lain. Next. Nah, ini ada struktur programnya. Ini adalah program pembelajaran proyek ini adalah berbasis kokurikuler atau pembelajaran kokurikuler, di mana sih saya mengaitkan dengan P5 ya. Proyek profil pelajar Pancasila ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini kebetulan saya masuk di tim atau fasilitator dari tema bangunlah jiwa dan raganya gitu ya. Saya akan coba memasukkan program ini dan mudah-mudahan nanti ada tanggapan atau saran dari Bapak Ibu terkait bagaimana sih program ini kita bisa laksanakan atau kita bisa jalani ya. Yang kedua adalah yang dilibatkan dalam program ini adalah siswa kelas 10, di mana program ini dilaksanakan selama 3 bulan. Sehingga nanti ke depannya setelah melaksanakan program ini, yaitu dengan kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan kesehatan rohaniah atau pembiasaan positif itu, menjadi pembiasaan positif yang dilakukan anak seterusnya. Mudah-mudahan itu keinginan kita gitu ya. Nah, yang ketiga adalah program ini kalau kita laksanakan, saya berkolaborasi, saya nggak mungkin bisa jalan program ini tanpa adanya Bapak Ibu ya. Saya kolaborasi dengan Bapak Ibu di sini dalam membentuk komunitas belajar. Kita di sini adalah sama komunitas belajar semua. Dan ada guru agama, guru BK, guru biologi, informatika, bahasa, biologi, dan guru matematik. Sehingga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ya, next. Oke, sumber daya ini hampir sama kayak yang tadi. Kita punya modal manusia, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Next. Nah, nanti setelah kita melaksanakan program ini selama 3 bulan, ini rencana evaluasi yang coba saya terapkan gitu ya. Yaitu adalah dengan wawancara kepada siswa terkait kondisi mereka setelah melaksanakan program ini. Apalagi kondisi kesehatan mentalnya. Bagaimana nih setelah melaksanakannya? Apakah lebih nyaman, lebih tenang? Terus gimana sekarang ya? Lebih bahagia atau bagaimana? Melakukan kampanye dan tes kebugaran jasmani khususnya di kebugaran di aktivitas kesehatan jasmani. Lalu melakukan umpan balik dan refleksi dari siswa dan juga guru. Itu adalah evaluasi yang coba nanti akan kita buat bersama-sama gitu ya. Next. Nah, satu lagi adalah kemungkinan tantangan. Ini hanya kemungkinan ya. Ini tantangannya bagaimana sih? Kita harus pahami dulu, kita harus harus coba ungkapkan dulu apa saja sih jika di program ini dilaksanakan, tantangannya bagaimana. Nah, yang pertama adalah siswa yang tidak konsisten dalam melaksanakan program, ya. Kita pasti tahu siswa juga nggak akan terus konsisten ya. Kadang-kadang ada malasnya, ada nggak maunya, apa ada susahnya kalau disuruh pembiasaan, atau ada yang bagaimana nggak mengungkapkan isi hatinya, ya. Daya dukung dari pihak keluarga yang belum memahami tujuan dari program ini. Kadang-kadang dari pihak keluarga yang tidak mendukung, ya. Kondisi lingkungan yang membuat siswa tidak melakukan program ini ya. Mungkin kondisi hujan atau kondisi dingin atau bagaimana sih siswa malas untuk bergerak. Next. Oke, itu saja sedikit pasti pemaparan program yang saya buat. Mudah-mudahan bisa relate dengan program P5, program pembelajaran P5 yang kita laksanakan sekarang. Hasil evaluasi 3 bulan kemarin. Sebenarnya 3 bulan kemarin kita udah bagus sekali ya, dan tanggapan siswa udah positif. Cuman kita coba sekarang bagaimana memaksimalkan potensi guru-guru ya. Jadi kita nggak selalu mengikuti materi yang udah disampaikan. Nah, di sini nanti misalkan di aspek kesehatan rohani itu nanti ada Pak Ade dan Pak Epul yang jadi fasilitatornya. Di aktivitas kesehatan mental itu ada Pak Faisal, Bu Emi, Pak Iksan, dan rekan-rekan yang lain. Dan di aktivitas kebugaran saya dengan Pak Budi. Jadi kita tidak ada tumpang tindih materi. Dan ketiga aspek itu akan tercapai semuanya dan bisa diimplementasikan menjadi pembiasaan positif bagi peserta didik kita. Oke, itu saja dari saya. Apakah ada tanggapan atau saran? Mangga. Ya, Pak Faisal, boleh. Ya.
Ke depan Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga Ya, untuk kesempatannya. Saya hanya ingin memberikan saran mungkin ya. ya, Jadi mungkin untuk kegiatan aktivitas fisik bisa saja tidak hanya terbatas dalam olahraga misalkan Ya. bidang Pak Angga, mungkin di bidang kesehatan mental pun kita bisa memberikan program kesenian. Karena kesenian selalu berkaitan dengan pertama perasaan. Untuk mengungkapkan perasaan dalam karya seni juga mengaitkan dengan gerakan. Karena misalkan seperti tari seperti teater, seperti gamelan, itu menggunakan gerakan-gerakan tertentu untuk berlatihnya. Jadi mungkin berkaitan juga dengan aset yang kita miliki, karena kita mungkin memiliki ekskul-ekskul yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi mungkin bisa ditambahkan untuk programnya seperti itu. Buat anak-anak juga ada opsi lain selain olahraga kegiatan ya. Okay. olahraga itu seperti itu. Terima kasih Pak Angga. Oke, tepuk tangan untuk Pak Faisal. Saran yang sangat bagus sekali. Jadi aktivitas kebugaran itu bukan hanya di olahraga. Kegiatan-kegiatan lain pun bisa disebut aktivitas kebugaran. Karena olahraga itu bukan mencakup atau bukan hanya sekedar aktivitas fisik berkaitan dengan cabang gitu ya, bukan main bola atau apa. Olahraga itu adalah bagaimana kita bisa menggerakkan badan kita sehingga dapat mengembangkan otot. Aktivitas tari pun bisa, aktivitas yang lain pun bisa, seni pun bisa. Terima kasih Bapak Faisal atas tanggapannya. Nanti Koca coba masukkan di program ini dan coba kita susun bagaimana supaya nanti program ini bisa terlaksana sesuai dengan keinginan dan kebutuhan murid. Tuh. Apakah ada tanggapan yang lain? Oke, silakan Bu Emi. Bu Emi mah duduk aja nggak apa-apa. Ya. Mungkin lebih ke teknis aja ya. Ini gimana? Programnya udah bagus. Kita kan udah berjalan juga. Terus juga jadwal P5 itu adalah dari Selasa, Rabu, dan Jumat. Ya. Bagaimana kalau misalnya hari Selasa itu kita fokus untuk ini misal aja ya, misalnya tadi kan ada 3 aspek ya, spiritual, kemudian Rabu itu kesehatan mental, kemudian Jumat kesehatan jasmani. Ya. Supaya lebih terprogram aja gitu. Ya. Itu aja terkait dengan jadwal ya. Teknis ya, lebih ke teknis. Lebih ke teknis jadwal. Oke, terima kasih dari Bu Emi. Ya betul, nanti kita akan coba implementasikan jadwalnya bagaimana supaya relate semuanya ya, supaya terstruktur. Jadi dari kesehatan dari hari Selasa, Kamis dan Jumat tuh ngapain aja nanti kita buatkan jadwalnya Pak Faisal sebagai koordinator. Oke, kita lanjut. Ya, terima kasih Bu Emi atas sarannya. Apakah ada tanggapan yang lain dari Pak Ican? Wah, banyak nih yang ini. Alhamdulillah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Angga, terima kasih atas penjelasannya ya untuk inovasi barunya ya. Saya rasa ini kalau dengan metode Pak Angga ini bisa lebih mendalam lagi ya. Iya. Nah, cuma saya mau kasih saran sedikit ya untuk menjaga kesehatan jasmani itu kan tidak hanya terbatas pada geraknya ya, tapi dengan kondisi fisiknya, kebugarannya. Iya. Ya mungkin di musim seperti ini kan kita tuh sering banget ya kayak sakit gitu, apalagi tidak menentu nih cuaca. Bagaimana kalau kita masukin juga kayak pembiasaan positif seperti bagaimana cara kita mengetahui tidur ideal itu, tidur yang berkualitas itu seperti apa supaya mereka tuh tahu cara menjaga kesehatan tubuh supaya tidak gampang sakit juga Pak Angga. Kebutuhan nutrisi juga ya. Iya, kebutuhan nutrisi betul. Jadi mungkin pembeda dengan pelajaran PJOK kan pasti seperti itu ya. Ada ke pembiasaan positifnya. Paling itu saja Pak Angga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ican. Tepuk tangan untuk Pak Ican dan Bu Emi yang sudah memberikan saran yang sangat menantang, yang sangat ini sekali ya, bagus. Insya Allah kalau ini terlaksana semua, ini akan menjadikan peserta didik kita menjadi peserta didik yang sejahtera. Ya, tadi sehat jiwa, sehat rohani dan terlatih juga raganya. Tadi bagus dari Pak Ican juga. Jadi bukan hanya aktivitas fisik doang, tapi kebiasaan atau pola hidup sehat anak sehari-hari. Insya Allah saya dan Pak Budi nanti akan coba membuat sebuah program bagaimana
dia melakukan aktivitas itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan pola hidup sehat itu sendiri. Dari nutrisinya, dari pola tidurnya, dan lain-lain. Oke, terima kasih Pak Isan. Ya. Next, dari Bu Rama. Terima kasih Pak Angga sudah menjelaskan programnya yang sangat bagus. Mungkin tambahannya nanti kata Pak Isan bisa ke menjaga bagaimana tubuh kita sehat. Nah, itu juga bisa dikaitkan dengan tema P5 lain, gaya hidup berkelanjutan ya. Iya. Jadi, misalkan anak harus bawa bekal, harus bawa tumbler. Nah, itu juga berkaitan ya dengan menjaga pola hidup sehat gitu. Oke. Ya, udah itu aja. Oke. Terima kasih kepada Bu Rama. Tepuk tangan untuk Bu Rama. Oke, itu ya. Jadi kaitkan dengan tema yang lain juga. Oke, bagus. Itu karena kita akan melaksanakan perimetri berkelanjutan ya. Dari bangunan jiwa keraganya nanti ke gaya hidup berkelanjutan dan yang lain-lain ya. Apakah ada tanggapan yang lain? Atau saran yang lain? Jika tidak ada, kita sudahi aja terkait dengan diseminasi program yang coba saya buat ya. Yang coba saya buat apakah diimplementasikan atau disetujui atau tidak, itu gimana tanggapan atau saran dari Bapak Ibu guru. Dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan program yang dibuat ini, kita bisa menjadikan anak ya, bisa menjadikan peserta didik sejahtera dan menunjukkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Next. Itu saja dari saya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu mengganggu waktunya. Silakan Bapak Ibu melanjutkan lagi kegiatan belajarnya, kegiatan KBM-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.